Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa bitahiyyati ahlul thayyibah wa bitahiyyati ahlul jannah wa ya ayyuhal muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ibadallah wa ya ayyuhal muslimun, haitsu qala Allahu azza wa jalla fi ayatil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarramin yang sama-sama kami hormati dan muliakan, Bapak Haji Edi dan seluruh pengurus Masjid Raya Al-Muhajirin, Al-Ustadz Tabrani dan seluruh pengurus DKM, dan secara umum jamaah hadirin sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah dan kebaikan, sehingga dengan hidayah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan, kesehatan, kekayaan, kesolehan, kenyamanan dalam beribadah, dan seluruh anugerah yang telah Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam teriringkan cinta dan rindu semoga senantiasa tersampaikan kepada Khalilullah wa Nabiyullah alaihi salatu wassalam, sosok suri tauladan umat Islam, seorang nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk memasuki surga untuk pertama kalinya nanti kelak di yaumil akhir bersama umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat yang terbaik dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Raya Al-Muhajirin yang kami muliakan. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza, kepada Bapak Haji Edi dan Ustadz Tabrani serta seluruh pengurus Masjid Raya Al-Muhajirin yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini, di dalam kondisi kita sedang khusyuk mendekatkan diri kepada Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa dan bertemu. Tentunya semua ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya sendiri bertempat tinggal di Tambun, Bekasi, tidak jauh dengan masjid ini, namun jika tidak ada wasilah atau perantara orang-orang soleh yang akhirnya saya datang di masjid ini, mungkin tidak akan sampai. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Billy. Beliau duduk di pojokan sana Pak, cari senderan mungkin ya. Mungkin ini masih ngantuk ya. Dan Pak Ustadz Tabrani, Pak Haji Edi dan seluruh pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini
untuk bisa duduk bersama jamaah sekalian. Hadirin yang berbahagia, sedikit mungkin mau'izatul hasanah atau taujih, nasihat agama yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya saya akan memberikan sebuah penyampaian hadis baginda Nabi SAW yang terdapat di dalam Alkitab Arba'in An-Nawawi rahimahullah, hadis ke-40 tentang motivasi seseorang di dalam menjalankan ibadah dan amal di dunia. Mudah-mudahan hadirin semua bisa mengamalkan hadis ini. Hadirin yang berbahagia, jamaah yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris subaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maknanya luar biasa jamaah sekalian. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang dan menyentuh pundakku, kata Ibnu Umar. Kemudian baginda Rasul membisikkan di telingaku dan bersabda, "Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melakukan perjalanan jauh. Ingatlah ketika engkau berada di sore hari, engkau mau beramal, jangan engkau menunggu waktu pagi hari. Dan apabila engkau berada di pagi hari, engkau jangan menunggu datangnya waktu sore hari. Ingatlah masa sehatmu sebelum datang waktu engkau disakitkan oleh Allah. Dan ingatlah ketika engkau masih diberikan jatah sisa hidup, umur, sebelum Allah kembalikan engkau atau Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah." Hadirin yang berbahagia, ada 3 hikmah singkat yang ada di dalam hadis yang mulia ini. Tentunya kita sebagai umat baginda Rasul, ketika mendengar sebuah nasihat dari baginda Rasul, alangkah baiknya kita menjadikan itu semua sebagai peringatan dan pengingat untuk kita yang masih hidup. Pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang pertama adalah, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti seorang yang asing atau seorang pengembara. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa hiduplah di dunia ini tanpa memiliki angan-angan yang panjang. Hiduplah di dunia ini tanpa memiliki ambisi yang besar. Karena sesungguhnya manusia akan hancur dengan ambisinya. Ketika manusia memiliki keinginan, harapan, cita-cita, ambisi, mengejar sesuatu, namun tidak tercapai atau tidak mendapatkannya, maka manusia itu akan hancur. Artinya apa? Hancur adalah manusia yang hidup di dunia tidak mendapatkan kebaikan, melainkan mendapatkan ambisi hawa nafsu syaitan yang tidak terkendali, dan dia menghabiskan umurnya dengan sia-sia. Yang kedua,
Hadirin jamaah yang berbahagia. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Umar dan untuk kita semua juga. Idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Al-Imam Al-Ghazali pun menjelaskan dan disempurnakan oleh Imam An-Nawawi sebagai pengarang kitab Arba'in An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya jika kalian ingin melakukan sebuah amal kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang ada di dalam diri kita, niat di dalam kolbu kita, jangan pernah menundanya. Jangan pernah memperlambat atau menahan-nahan kebaikan. Boleh jadi niat kebaikan yang pada saat itu akan kita lakukan adalah kebaikan terakhir kita. Boleh jadi niat kebaikan yang terbesit di dalam hati kita yang saat itu akan mau kita lakukan adalah amalan terakhir kita setelah itu kita meninggal. Mudah-mudahan niat kita dalam kolbu kita, seandainya misalkan kita berniat mau mewakafkan sebidang tanah, menginfakkan harta kita, memberikan sesuatu yang kita sayangi kepada orang yang membutuhkan, kemudian misalkan kita meninggal, namun amalan tersebut belum sempat kita lakukan, namun sudah terniat di dalam diri kita, insya Allah pahalanya Allah akan perhitungkan. Terlebih ketika niat tersebut dilakukan atau diamalkan, maka semakin banyak dan semakin besar kebaikan yang kita dapatkan. Hadirin yang berbahagia, tidak perlu seseorang menunggu datangnya sore hari ketika pagi hari kita memiliki niat yang kuat untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan kita tidak perlu menunggu sore hari, pagi hari, malam hari, saat dimana kita ingat untuk melakukan kebaikan, disitulah peluang pahala kita dapatkan. Terkadang manusia ketika melakukan sebuah kebaikan, sebagian orang menilai itu adalah pencitraan. Sebagian manusia menilai itu hanya sebuah rekayasa. Bahkan sebagian manusia itu hanya sesuatu yang dibuat-buat. Namun pada hakikatnya, hadirin yang berbahagia, apa yang terbesit dan terfikirkan di dalam hati dan kalbu kita, niat sekecil apapun itu, Allah pasti berikan ganjarannya. Terlebih kebaikan tersebut diamalkan dan dilakukan secara istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan amalan sholat subuh berjamaah bapak-bapak sekalian di Masjid Raya Al-Muhajirin ini Allah perhitungkan pahalanya. Dan Allah jadikan amalan bapak-bapak semua dari mulai berwudu, memakai sandal menuju masjid ini, Allah catat setiap langkahnya sebagai langkah-langkah kebaikan yang nantinya bisa mengangkat derajat jamaah sekalian di yaumil qiyamah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, hadirin yang berbahagia, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Wahai manusia, ingatlah keadaan ketika engkau masih disehatkan oleh Allah. Ingatlah ketika engkau masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berjalan ke masjid. Ingatlah kesempatan di mana Allah masih bisa memberikan kepada kita nafas. Sebelum Allah ambil itu semua dari diri kita. Allah berikan penyakit yang mengerikan di dalam diri kita. Penyakit yang dokter sendiri pun tidak bisa mendiagnosa, mengetahui penyakit apa ini. Sehingga barulah kita tersadarkan bahwa betapa pentingnya kita untuk mempercepat langkah-langkah kebaikan. Dan tidak perlu menunda-nundanya. Terlebih kita terlalu banyak berpikir untuk tidak melakukan sebuah kebaikan. Wa min hayatika limautika. Ingatlah waktu di mana engkau Allah berikan sisa umur di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita kepada
zat yang maha hidup, Al-Hayyu wal Qayyum, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Umar ini adalah peringatan untuk kita dan pengingat untuk kita yang masih hidup. Seringkali manusia ketika masih merasa umurnya panjang, kesempatan untuk mengejar sesuatu yang ada di dunia ini serasa masih panjang begitu. Ketika seseorang memiliki kekayaan, dia ingin lebih menambah kekayaannya. Ketika seseorang mendapatkan, katakan misalkan memiliki satu rumah, melihat tetangga rumahnya bertambah, ingin juga bertambah kekayaannya. Melihat saudaranya diberikan rezeki oleh Allah, kita iri, kita hasad, kita dengki, kita sum'ah, kita ujub. Kita kepingin seperti orang lain. Sehingga ambisi yang ada di pikiran kita terus mengejar, berebut, bahkan sampai menzolimi saudara kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, beliau mengingatkan kita akan sebuah peringatan tentang jatah umur manusia di dunia ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umuru ummati baina sittina wa sab'in." Usia umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Adapun usia yang Allah lebihkan di atas 70 tahun adalah kesempatan terakhir Allah berikan kepada kita untuk terus memperbanyak dan memperbanyak segala apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalaupun kebaikan hari ini yang bisa kita lakukan adalah sholat di masjid ini, lakukanlah. Kalau kita tidak memiliki harta, kita tidak bisa berinfak, maka makmurkanlah masjid ini. Kalau seandainya kita tidak bisa ke masjid dikarenakan misalkan kita memiliki penyakit, misalkan kaki kita tidak bisa berjalan, kita memiliki harta, maka berbuat baiklah, beramalah dengan harta itu. Jikalau harta pun tidak punya, kita pun memiliki penyakit yang kita tidak bisa berjalan ke masjid, kita masih memiliki anggota tubuh, mulut, ya, panca indera yang bisa kita lakukan untuk berdoa, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita di dalam kebaikan. Entah itu membaca Al-Qur'an, entah itu berzikir, bersolawat, dan segala apapun amal kebaikan yang bisa kita lakukan pada saat itu. Hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi kelak di akhirat. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sepulang dari sholat bersama sahabat Umar dan Abu Bakar, beliau melewati sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti langkahnya. Kemudian Umar dan Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berhenti di kuburan ini?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar bahwa jenazah yang ada di dalam tanah ini sedang disiksa oleh Allah karena dia minta dihidupkan kembali oleh Allah untuk bisa beramal." Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Munafikun ayat 10, Allah menggambarkan betapa ruginya orang-orang yang ketika hidup di dunia, kemudian dia banyak kesempatan melakukan kebaikan, tapi dia lewati begitu saja. Dia terbuai dan terlena dengan umur yang ada di dunia. Dia merasa bahwa umurnya panjang, ternyata umurnya pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
فأصدق وأكن من الصالحين. Kalau kita baca artinya, terjemahnya, Masya Allah, hadirin sekalian, mungkin kita bisa mengalami hal tersebut kalau kita sudah meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berinfaklah kalian semua mimma razaqna, dari sebagian harta yang kami titipkan kepada kalian. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya Allah itu memberikan kekayaan, memberikan segalanya kepada diri kita, itu hanya titipan dan sementara saja. Namun terkadang manusia karena merasa mendapatkannya susah, mengejarnya susah, bahwa ini adalah hasil kerja keras saya, ini hasil jerih payah saya, dan Allah tidak berhak mengambilnya. Seperti itu umumnya manusia dalam berpikir tentang kekayaan. Dan berinfaklah kalian semua dari sebagian yang telah Allah titipkan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Kemudian mereka berkata, laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, suara penghuni neraka yang minta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali untuk bisa beramal. Wahai Tuhanku, kenapa Engkau tidak menunda waktu kematianku, sehingga aku berjanji kepadamu, ketika Engkau hidupkan aku kembali di dunia, aku pasti akan sholat, aku pasti akan sedekah, aku pasti akan beramal, dan aku pasti akan menjadi orang yang soleh. Ini penyesalan, kerugian orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bapak-bapak sekalian. Namun apa daya, jika kematian sudah dirasa dan dialami oleh seseorang, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bisa hidup di dunia. Karena kehidupan hanyalah sebentar, sesaat, dan sekali saja. Namun ada kelak dan nanti akan ada kehidupan yang abadi lagi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan kita kembali di padang mahsyar, di yaumul hasyar, di yaumul mizan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang berapa banyak jenis amal kebaikan kita di dunia. Apakah kebaikan ataukah keburukan? Mudah-mudahan kita semua bisa menghabiskan sisa umur dan kesempatan di dunia ini. Walaupun katakan sekarang umur saya 50, 60, 70. Pak Ustaz, saya tidak ada amalan, saya tidak punya harta, tidak punya apa, saya bingung mau sedekah bagaimana. Sedekahlah dengan lisan. Bagaimana jamaah sekalian? Dengan berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan apa lagi? Dengan berzikir. Karena itu semua merupakan sedekah yang paling ringan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita masing-masing. Dan jadikanlah kebiasaan-kebiasaan baik kita ini, misalkan berjamaah sholat di Masjid Raya Al-Muhajirin, ini menjadi kebiasaan baik kita sampai kita meninggal. Dan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan dari terlena dan terbuai dari segala godaan dan sesuatu yang membuat kita akhirnya lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin berbahagia, Pak Haji Edi, Pak Ustadz Tabrani, dan seluruh jamaah sekalian, mohon izin demikianlah kultum singkat pada kesempatan pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat untuk kita semua, dan kita dikembalikan oleh Allah dalam keadaan fitrah, di mana kita berharap kepada Allah. Pasca pandemi ini kita semakin diberikan semangat dan motivasi untuk lebih semangat lagi datang ke masjid. Hidupkanlah masjid, karena segala sesuatu bermula dari masjid, di mana kita ibadah, memohon kepada Allah, segalanya kita laksanakan di masjid. Dan mudah-mudahan kalau kita meninggal pun disolatkan di dalam masjid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum ajma'in. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.